wilayah Kabupaten Sarolangun selama 1 minggu terakhir terdampak banjir. Pembangunan jembatan rangka baja portable penghubung akses jalan lintas Sumatera dipercepat. Tiga dari 5 nelayan kecelakaan kapal di perairan Kampung Laut Tanjab Tim ditemukan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 4 Maret 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Muafiq Azizah, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Sarolangun selama 1 minggu terakhir menyebabkan 7 kecamatan terdampak banjir. Ketinggian banjir di setiap kecamatan bervariasi mulai 30 cm hingga 1 meter. Banjir di wilayah Kabupaten Sarolangun terus meluas. Banjir yang awalnya hanya terjadi di beberapa kecamatan, kini mulai meluas. Saat ini, ada 7 kecamatan yang dilanda banjir, yakni Kecamatan Limun, Cerminan Gedang, Pelawan, Batang Asai, Sarolangun, Pauh, dan Mandiangin. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, dalam 1 pekan terakhir banjir sudah 2 kali melanda sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sarolangun. Banjir merendam kawasan di dataran rendah dan pemukiman yang berada di dekat daerah aliran sungai. Sampai hari ini yang terdampak banjir yaitu di Sumatera Utara, kemudian Cengki, Limun, Sarolangun, Pauh, dan Mandiangin. Terhitung dari tanggal 24, cuma tidak secara kontinu. Ya, tidak secara kontinu. Soalnya tanggal 24 banjir, tanggal 5 susut. Kemudian tanggal 7 banjir lagi, tanggal 8 susut lagi. Nah, ini kemarin naik, sore kemarin naik, pagi ini sore ini mulai agak susut. Yen Aswadi menambahkan, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menginput data jumlah rumah yang terdampak banjir untuk memudahkan penyaluran bantuan ke titik lokasi banjir. Meski dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat hujan dengan intensitas lebat masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari ini menjadi hari ketiga terputusnya jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dengan Sumatera Barat di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Upaya untuk menghubungkan akses jalan lintas Sumatera yang terputus akibat banjir masih terus dipercepat. Pembangunan jembatan sementara rangka baja yang sudah mulai dikerjakan pada Senin sore kemarin masih terus dikebut agar jalan dapat kembali difungsikan. Panel-panel jembatan sudah dirangkai. Meskipun jembatan dibangun oleh BPJN Jambi, namun selama pengerjaan jembatan ini juga dibantu oleh Dinas PUPR Bungo, seperti mengerahkan personil untuk menurunkan material yang datang dan lainnya. Kepala Dinas PUPR Bungo Hasbi Asidiki mengatakan bahwa jembatan rangka baja yang dikerjakan ini hanya bersifat sementara. Jika mengerjakan akses yang permanen, membutuhkan waktu yang lama dan dikhawatirkan tidak akan selesai menjelang Idul Fitri nanti. Apalagi jalan ini merupakan akses utama masyarakat, terutama pada musim mudik nanti. Tidak hanya pemudik dari Jambi dan Sumatera, namun juga dari Pulau Jawa. Pemerintah Kabupaten Bungo akan terus berkoordinasi lebih lanjut untuk pembangunan akses permanen setelah Idul Fitri nanti. Setelah satkernya, ada beberapa alternatif. Yang pertama, kita mungkin membuat jembatan dengan lebar sekitar 40 meter atau kita timbun aja, kita gunakan box gitu, box culvert. Sementara itu, menurut pihak BPJN Jambi, penanganan jalan yang terputus akibat banjir ini
juga mendapat bantuan geobag dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi. Geobag ini berfungsi untuk melindungi jalan agar tidak lagi tergerus air saat banjir. Jembatan rangka baja portable yang dipasang ini mempunyai panjang 30 meter. Jembatan ini nantinya hanya dapat dilintasi oleh kendaraan roda 2, 4, dan bus, sementara truk besar belum dapat melintas. Ahmad Solihin, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perbaikan jalan longsor di Jalan Lintas Timur Sumatera Bungo Damasraya terus berlanjut dan diharapkan dapat segera rampung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Ahmad Solihin. Halo Hamson, selamat sore. Apa perkembangan terbaru dalam penanganan longsor di Jalan Lintas Sumatera Bungo Damasraya, Amsol? Ya, selamat sore Muafiq. Tentu saja pihak-pihak terkait saat ini memang masih terus melanjutkan pembangunan ataupun pemasangan jembatan rangka baja portable atau Braille sebagai upaya untuk penanganan terputusnya jalan lintas Sumatera yang berada di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo yang disebabkan oleh banjir yang menerjang sehingga membuat jalan menjadi longsor. Hari ini kami memantau saudara sebagai lantai dari jembatan yang akan dipasang. Ini rangka-rangkanya sudah banyak yang disusun dan juga tadi sudah dibantu dengan menggunakan alat berat. Dan selain itu juga tadi kami melihat bahwa pondasi di bawah jembatan ini juga semakin diperkuat. Apalagi menurut dari pihak BPJN Jambi bahwa ada bantuan ekobag dari BWSS 6 Jambi, di mana ekobag ini nantinya berfungsi untuk dapat melindungi jalan dan juga kontur tanah agar tidak labil, kokoh dan juga tidak mudah tergerus oleh air. Meskipun jembatan ini memang dipasang ataupun dibangun oleh pihak BPJN Jambi, namun pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas PUPR juga turun ke lokasi untuk dapat terlibat langsung dalam pelaksanaannya, seperti dengan menerjunkan ada beberapa orang personil tadi yang memang sudah membantu untuk mengangkat bahan dan juga material yang dibutuhkan yang datang dari Jambi. Selain itu juga menyediakan ataupun menyiagakan alat berat di lokasi kejadian ini dan juga sudah menyiapkan genset yang digunakan untuk penerangan pada malam hari, mengingat pekerjaan ini nantinya juga akan berlangsung hingga malam hari nanti. Dan semua material dan juga bahan-bahan yang didatangkan dari Jambi sudah terkumpul di lokasi ini dan siap untuk dikerjakan dan juga akan dirampungkan untuk proses pembangunan jembatan Braille ini, di mana diharapkan memang tidak ada kendala yang dihadapi oleh para pekerja selama melakukan pekerjaan tersebut. Hari ini kondisi cuaca juga turut mendukung. Sejak pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini cuaca begitu cerah. Dan ini juga seperti hari Senin kemarin di hari pertama pelaksanaan pemasangan jembatan Braille ini yang juga cukup cerah, dan tentunya ini juga mendukung kelancaran sehingga jembatan ini juga diharapkan dapat segera selesai dipasang. Muafiq. Lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan jalan akibat longsor dan apakah ada rencana untuk melakukan perbaikan jangka panjang, Amsol? Baik, Muafiq, memang jembatan ini dipasang sebagai akses sementara bagi masyarakat agar nantinya bisa memudahkan untuk mobilisasi warga baik dari Jambi ke Sumatera Barat ataupun sebaliknya, dan juga untuk mobilitas bagi warga yang ada di sekitar lokasi jalan lintas Sumatera ini, terutama untuk warga di Desa Siri Sekapur. Karena menurut pemerintah Kabupaten Bungo bahwa untuk membangun akses yang permanen tentunya ini nanti akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dikhawatirkan pelaksanaan akses yang permanen ini nantinya tidak selesai menjelang pelaksanaan Idul Fitri tahun 2025 ini. Apalagi jalan lintas Sumatera ini juga merupakan akses utama bagi warga untuk mudik lebaran nantinya. Karena memang tidak hanya bagi warga Jambi dan juga untuk Pulau Sumatera saja menggunakan jalan ini, tetapi juga ada sejumlah pengendara dari Pulau Jawa. Namun ada rencana-rencana yang nanti masih akan terus dikoordinasikan antara BPJN Jambi, pemerintah Kabupaten Bungo dan juga pemerintah
pemerintah kabupaten maksud kami dan juga sejumlah pihak lainnya, apakah nantinya memang akan dibangun jembatan permanen sepanjang 40 meter atau nanti akan ditimbun serta juga akan digunakan box culvert untuk memperkuat kontur tanah di bagian bawah. Dan pastinya warga juga berharap agar pembangunan jembatan Braille ini atau jembatan Rangka Baja Portable ini dapat segera rampung sehingga akses dan juga mobilitas warga dapat kembali normal. Dapat kami sampaikan bahwa panjang dari jembatan yang dibangun ini yakni sepanjang 30 meter dan ini lebih panjang 10 meter dari jalan yang longsor yakni sepanjang 20 meter dan maksimal beban dari jembatan ini nantinya hanya 8 ton saja sehingga memang direkomendasikan dan diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 serta bus, sementara untuk sejumlah truk dengan tonase besar diminta untuk tidak melintas di area ini terlebih dahulu. Dan sesuai estimasi memang hari ini jembatan akan segera dirampungkan dan akan segera dipasang dan diprediksi dan juga ditargetkan bahwa besok ini sudah bisa dilakukan uji coba sebelum nantinya diperbolehkan para pengendara untuk melintas di kawasan ini. Sementara demikian dapat kami laporkan, Muafiq. Ahmad Solihin melaporkan langsung dari Jalan Lintas Timur Sumatera, Bungo Damasraya. Terima kasih Amsol atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi memastikan dalam 3 hari ke depan jalan longsor di Dusun Siri Sekapur, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi akan dapat dilewati kendaraan. Jalan di Dusun Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo mengalami longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Longsor ini menyebabkan terputusnya akses jalan lintas Sumatera Jambi Sumatera Barat yang mengakibatkan kemacetan panjang dari kedua arah. Kepala Satker Wilayah 2 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jambi Dia Sodik mengatakan, dalam 3 hari ke depan jalan longsor di Dusun Sirih Sekapur Kabupaten Bungo Provinsi Jambi akan dapat dilewati kendaraan. BPJN Jambi telah memobilisasi jembatan Bailey untuk mengatasi masalah ini. Selain jembatan darurat, juga dilakukan pembuatan box culvert. BPJN Jambi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bungo untuk memastikan pemasangan jembatan Bailey berjalan lancar. Dengan upaya tersebut, diharapkan akses jalan di Dusun Siri Sekapur dapat kembali normal sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lancar. Jembatan Bailey itu jembatan dari BPJN Jambi yang akan dipasang, prediksi kami lebih cepat dilaksanakan. Yang kedua, jika jembatannya sudah terbangun, kita coba setelah ada hitungan debit air dari BWS, kami akan lakukan berapa jumlah unit box yang perlu dilaksanakan. Saat ini, pengerjaan pemasangan rangka baja sudah mulai dilakukan. Namun, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jambi masih menunggu sebagian material dari Kota Jambi. Selain BPJN Jambi, pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas PUPR juga menerjunkan beberapa mobil dump truck dan alat ekskavator serta alat lainnya yang dibutuhkan saat pengerjaan jembatan darurat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Mashuri meninjau pengerjaan perbaikan jalan lintas Sumatera di perbatasan Jambi, Sumatera Barat yang putus. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres perbaikan jalan yang tengah dikerjakan. Bupati Bungo Mashuri kembali meninjau kondisi jalan lintas Sumatera yang putus akibat banjir dan longsor di Dusun Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Putusnya jalan tersebut menyebabkan terganggunya konektivitas antar dua wilayah, yakni Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, ini merupakan kedua kalinya meninjau kondisi jalan batas Jambi, Sumatera Barat yang terputus. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres perbaikan jalan yang tengah dikerjakan, sekaligus memberikan masukan kepada BPJN Jambi untuk perbaikan jalan yang putus agar lebih kokoh dan kuat sehingga dapat dilewati kendaraan yang bertonase lebih dari 8 ton.
mengingat ini merupakan satu-satunya akses jalan antar dua provinsi, baik untuk jalur orang maupun jalur barang, terutama sembako dan kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan maupun Lebaran nanti. Masyhuri berharap penanganan jalan tersebut secepatnya dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jambi, karena banyak masyarakat yang akan melintas untuk mudik pada Hari Raya Idul Fitri. Hari kedua kita berkunjung ke Jalan Putus ini di wilayah batas Sumbar Jambi. Tentu kita melihat sejauh mana progres perbaikannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bias dari Balai Jambi. Nah, tentu kita ada beberapa syarat juga yang perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan PUPR. Saat ini sudah dilakukan perakitan jembatan darurat dan akan dilakukan pengerukan tanah yang amblas agar proses pemasangan rangka jembatan darurat tidak mengalami kendala, karena struktur tanah yang amblas masih terdapat aliran air anak sungai yang cukup deras. Sementara itu, BPJN Jambi memperkirakan estimasi pengerjaan selesai dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan. Namun kendaraan yang dapat melintas hanya bertonase 8 ton. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris merespon penggunaan Jalan Padang Lamo Kabupaten Tebo yang dijadikan salah satu jalan alternatif pasca putusnya Jalin Sumbungo Damasraya. Al-Haris minta agar Dinas PU Provinsi Jambi segera memperbaiki Jalan Padang Lamo. Pasca putusnya jalan lintas Sumatera Bungo Darmasraya pada minggu lalu, Satlantas Polres Bungo mengalihkan kendaraan agar melewati sejumlah jalan alternatif. Salah satu jalan alternatif yang digunakan yakni Jalan Padang Lamo Kabupaten Tebo menuju Darmasraya. Kerusakan jalan di sejumlah titik mendapat respon dari Gubernur Jambi Al-Haris. Al-Haris mengatakan dirinya telah memerintahkan Dinas PU Provinsi Jambi untuk segera memperbaiki Jalan Padang Lamo Kabupaten Tebo yang saat ini dijadikan sebagai salah satu jalur alternatif penghubung Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat. Percepatan perbaikan Jalan Padang Lamo akan diupayakan pemerintah Provinsi Jambi, mengingat akan dimulainya arus mudik Lebaran tahun 2025. Kondisi jalan yang baik sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran arus mudik bagi masyarakat. Sudah kemarin Balai sudah telepon saya, beliau mengganti sementara dengan jembatan Beli, sehingga tidak ada hambatan di situ. Saya cek ini apakah sudah terpasang atau belum. Nah, kemarin sore sudah dibawa untuk dipasang Beli sementara di situ. Yang kedua, saya juga mempercepat karena jalur hari ini Padang Lamo. Nah, kita juga mendorong Padang Lamo juga diperbaiki oleh PU hari ini. Lubang-lubang yang mungkin mengganggu orang berjalan, nah ini segera kita perbaiki. Al-Haris menambahkan berdasarkan informasi yang diterima dari pihak BPJN wilayah Jambi, penanganan awal jalan nasional yang putus di Kabupaten Bungo akan dilakukan dengan pembuatan jembatan Bailey. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, longsor di Jalan Lintas Sumatera Bungo Darmasraya mengakibatkan akses jalan menjadi lumpuh total. Kendaraan 6 sumbu roda atau lebih disarankan melewati jalur Kabupaten Kerinci. Longsor di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo, mengakibatkan jalan yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat tersebut terputus dan tidak dapat dilalui kendaraan. Peristiwa itu mengakibatkan lumpuhnya arus lalu lintas, terutama bagi kendaraan berat seperti truk dengan 6 sumbu roda atau lebih. Pihak kepolisian bersama instansi terkait langsung mengambil langkah cepat dengan mengalihkan arus kendaraan ke jalur alternatif. Bagi kendaraan dengan sumbu 6 ke atas, diarahkan untuk melewati jalur Kabupaten Kerinci. Kasat Lantas Polres Kerinci AKP Isnandar mengatakan, pihaknya siap mengamankan jalur alternatif bagi pengendara yang melintas melalui Kabupaten Kerinci menuju Sumatera Barat. Terkait masalah pengalian arus, perintah Direktur Lalu Lintas jelas. Jadi untuk kendaraan yang mengarah dari arah Linggau atau dari arah Palembang dari Lubuk Linggau mau ke arah Bungo, mengarah ke Bungo, itu nanti ngambil jalur ke arah Merangin naik ke Kerinci, langsung mau ke Tapan atau ke Solo. Nah itu salah satu.
Yang terus lagi yang kendaraan kita yang dari Sungai Penuh atau dari Sungai Penuh maupun dari Kabupaten Kerinci yang mau mengarah ke Darmasraya, begitu juga sebaliknya, ambil arah ke Solo atau ke arah Tapan. Nah, itu kendaraan khusus kendaraan yang roda 6 hal ini kan itu diarahkan ke Kerinci. Hingga saat ini, belum terlihat adanya aktivitas lalu lintas kendaraan yang padat di Kabupaten Kerinci. Namun, pihak kepolisian tetap bersiaga di jalur alternatif untuk memastikan kelancaran arus kendaraan yang melintas. Para pengendara juga diimbau untuk tetap berhati-hati, dikarenakan kondisi medan jalan di Kabupaten Kerinci yang licin akibat musim penghujan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin memastikan akses ruas jalan utama menuju Kecamatan Batang Asai yang tertimbun material tanah akibat longsor hingga saat ini masih terus dikerjakan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menambah alat berat untuk mempercepat akses jalan agar cepat dilalui. Tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Sarolangun terendam banjir. Tak hanya itu, hujan deras juga menyebabkan bencana alam berupa longsor. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan bencana seperti di ruas jalan penghubung utama menuju Kecamatan Batang Asai, yang hingga saat ini masih tertimbun longsor. Ruas jalan tersebut hingga kini belum dapat dilalui, baik kendaraan roda 2 maupun 4. Bupati Sarolangun, Haji Hurmin mengatakan, longsor yang terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Batang Asai, yakni di wilayah Marga Batin Pengambang dan terbaru di kawasan Bukit Rayo Batang Asai yang sudah menutup seluruh badan jalan. Longsor ini disebabkan tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tadi sudah Pak Camat sudah nelfon, pastikan kita ada alat dari provinsi itu, beko tuh. Untuk penanganan cepat juga beko itu kan tidak perlu terado segala macam ya. Nah, makanya kita sudah telepon Pak Camat, sudah telepon operatornya, mungkin berpunya langsung situ. Tapi akses masih terputus, Bang? Masih terputus, Bang, agak di daerah Bukit Rayo tuh, nah, yang besar, yang baru itu. Yang terus kita kabupaten. Hermin meminta seluruh pihak terkait agar fokus melakukan penanganan jalur longsor yang terjadi di Kecamatan Batang Asai. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Polda Jambi berlakukan jam khusus untuk angkutan barang yang melintas di Jembatan Aurduri 1, Kota Jambi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, insiden kecelakaan kapal nelayan dengan kapal tongkang terjadi di perairan Kampung Laut Tanjung Jabung Timur. Pada insiden ini, 3 dari 5 orang nelayan dinyatakan meninggal dunia. Insiden kecelakaan kapal kembali terjadi di perairan Kampung Laut Tanjung Jabung Timur. Kali ini, insiden kecelakaan terjadi antara kapal nelayan dengan kapal tongkang Trans 58 rute Pekanbaru Jambi. Pada insiden kecelakaan itu, 3 dari 5 orang nelayan dinyatakan hilang sejak 2 hari terakhir. Setelah dilakukan pencarian oleh petugas SAR gabungan, 3 orang nelayan akhirnya berhasil ditemukan petugas dengan kondisi meninggal dunia. Kepala Unit Siaga SAR Tungkal Dede Alamsyah mengatakan, setelah berhasil dievakuasi, tim SAR langsung membawa para korban ke Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal. Mereka diserahkan ke pihak keluarga. Dengan ditemukannya seluruh korban ini, proses pencarian dihentikan. Kapal tongkang menabrak satu kapal nelayan di perairan Kampung Laut. Pada hari ini, Selasa 4 Maret 2025, tim unit Siaga SAR Tungkal beserta stakeholder terkait, baik itu dari Pos AL, Airut, serta dibantu dengan para nelayan, telah berhasil menemukan 2 korban lainnya. Sebelumnya, kapal nelayan yang sedang terawal jaring
dengan jumlah nelayan 5 orang, terjadi insiden kecelakaan dengan kapal tongkang Trans 58 rute Pekanbaru Jambi di perairan Kampung Laut. 5 orang nelayan dinyatakan tenggelam pada kejadian ini dan 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi berlakukan jam khusus untuk angkutan barang yang melintas di Jembatan Orduri 1 Kota Jambi. Pemberlakuan aturan tersebut guna mengurai kemacetan di jam-jam padat kendaraan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi akhirnya mempermanenkan aturan pemberlakuan jam khusus angkutan barang yang melintasi Jembatan Orduri 1 Kota Jambi. Kendaraan angkutan barang dilarang melintas di jam 6 hingga 8 pagi dan sore di jam 4 hingga jam 6 sore. Pemberlakuan aturan khusus angkutan barang tersebut dimulai bulan ini dan berakhir hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurai kemacetan di jam padat kendaraan, khususnya di jam berangkat dan pulang kerja. Kendaraan angkutan barang ya, tidak boleh melintas dulu, tidak boleh lewat dulu. Ya, jadi hanya kendaraan pribadi saja dengan kendaraan roda 2. Nah gitu, jadi pagi hari dari jam 6 sampai jam 8 itu di Orduri 1 di jembatan, karena memang jembatan itu menjadi jembatan yang krusial dan juga memang kondisinya saat ini juga harus adanya perbaikan. Nah sambil proses perbaikan juga untuk mengurangi kemacetan di jam padat pagi dan sore itu kita berlakukan kendaraan angkutan barang tidak boleh melintas selama 2 jam. Para pengendara angkutan barang diminta untuk mematuhi aturan tersebut. Sanksi tilang bakal diberlakukan bagi angkutan barang yang melanggar aturan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Retret tak hanya memberi kesan namun juga memberi pengalaman menarik bagi Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Retret menjadi kesempatan bagi seluruh kepala daerah terpilih untuk memperdalam pemahaman dalam mengelola pemerintahan. Dalam pemahaman dalam mengelola pemerintahan daerah. Bagi kepala daerah banyak sekali manfaatnya karena kita sangat memahami betul dari semua narasumber terkait bagaimana program Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan Asta Cita. Dan tentu dari semua kegiatan yang 8 hari dilaksanakan, kita memahami betul bagaimana kerjasama antara daerah, kemudian hubungan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan tentu ada emosional bonding yang dibangun sehingga kedekatan sesama kepala daerah, tukar pikiran, tambahan wawasan membuat jadi bekal dari semua narasumber yang ada kepada kita semua. Mudah-mudahan bekal ini akan dapat bermanfaat untuk masyarakat Muaro Jambi tercinta. Retret bersama ratusan kepala daerah beberapa waktu lalu di Magelang. Bupati Batanghari mengklaim banyak pelajaran yang didapat, salah satunya meningkatkan rasa nasionalisme. Pasca melaksanakan retret di Magelang beberapa waktu lalu bersama ratusan kepala daerah, Bupati Batanghari dan Wakil Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dan Bakhtiar menilai banyak pelajaran yang didapat selama kegiatan retret, seperti peningkatan rasa nasionalisme pemimpin daerah dan pejabatnya kepada bangsa,
Muhammad Fadil Arif menegaskan, semangat nasionalisme dalam diri seorang kepala daerah sangat penting untuk saling mengisi serta mendukung setiap program pembangunan negara yang dimulai dari tingkat daerah untuk mensinkronisasikan visi misi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar percepatan program pembangunan dapat tercapai seutuhnya. Dan kita bagaimana ya kekompakan kebahaduan itu dilatih melalui kegiatan bersama. Kemudian ada dicas tentang pengetahuan kita terkait wawasan kebangsaan kita dan lain. Retret ini hal-hal ini yang mengingat kita kembali. Sebenarnya pelajar-pelajar sekolah saja, ya, pelajar sekolah, sehingga nanti semua yang jurnalis juga punya nasionalisme. Ya, orang yang punya nasionalisme itu tidak akan mudah seuzon, tidak akan mudah tuduh menuduh, karena dia meyakini bahwa semua harus saling mengisi, saling mendukung. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menambahkan, sejauh ini semua sistem kerja yang dibangun di pemerintahan Batanghari sudah hampir berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari kekompakan maupun sinergitas antara kepala OPD dan pihak berwenang lainnya. Sehingga diyakini ke depan setiap kebijakan program pembangunan yang ada dapat dijalankan secara efektif. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Gubernur Al-Haris menyampaikan pidato pertama di hadapan anggota DPRD Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pasca dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara pada tanggal 30 Februari 2025, Gubernur Jambi Al-Haris resmi menyampaikan pidato pertama di hadapan anggota DPRD Provinsi Jambi untuk masa jabatan 2025-2030. Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani secara resmi menyampaikan pidato pertama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2029 di DPRD Provinsi Jambi. Pidato yang disampaikan oleh Gubernur Al-Haris di hadapan para anggota Dewan dari perwakilan 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi dilakukan dalam rapat paripurna penyampaian pidato sambutan Gubernur Jambi. Gubernur mengatakan, di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta ketidakpastian situasi global, pembangunan daerah sangat membutuhkan sinergi dan kerjasama seluruh pihak untuk menciptakan solusi dari berbagai permasalahan. Kemajuan Provinsi Jambi tidak mungkin hanya diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Partisipasi dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang maju dan berdaya saing di bawah kepemimpinan Al-Haris Abdullah Sani. Pemprov Jambi akan berusaha sebaik mungkin untuk membangun dan meningkatkan kemajuan Provinsi Jambi. Kemajuan tersebut akan diupayakan dalam segala sektor, yang nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Pertama kami setelah dilantik oleh Pak Presiden, karena ada kewajiban kami untuk menyampaikan pidato di depan sidang paripurna dalam rangka untuk periode kami yang baru 2025-2030. Nah, dan juga sekaligus saya menyampaikan juga garis besar visi misi yang mantap di dua ini, dengan mendukung penuh asta-cita Pak Presiden tentunya. Ya. Pemerintah Provinsi Jambi akan membangun daerah sesuai visi misi Jambi Mantap, berdaya saing dan berkelanjutan tahun 2030 yang diselaraskan dengan misi asta-cita pemerintah pusat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Kerinci Monadi memimpin apel perdana pasca dilantik dan mengikuti retret di Magelang. Seluruh ASN diminta untuk bersinergi dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah serta peningkatan pelayanan publik. Bupati Kerinci Monadi memimpin apel perdana pemerintah Kabupaten Kerinci pasca dilantik dan mengikuti retret di Magelang. Apel ini berlangsung di halaman kantor Bupati Kerinci dan dihadiri oleh Wakil Bupati Murison, Sekda, serta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci. Dalam amanatnya, Monadi menegaskan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan sinergi antar ASN untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah serta peningkatan pelayanan publik.
Monadi juga mengajak seluruh pegawai untuk bekerja sama dalam membangun Kerinci yang berdaya saing. Bupati Monadi juga menekankan pentingnya koordinasi dan adaptasi antar organisasi perangkat daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sebenarnya kami berdua ini tidak asing lagi di pemerintah kabupaten. Kenapa? Karena pertama saya pernah berlatar belakang ASN, jadi pemimpin usia dikit. Begitu juga Pak Morrison yang baru bulan September pensiun kemarin pada 2024. Jadi insyaallah seperti ini bukanlah hal yang baru bagi kami. Apel perdana ini menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan lebih baik di bawah kepemimpinan Monadi dan Morrison. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Serah terima jabatan dari PJ Bupati kepada Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi disaksikan langsung Gubernur Jambi Al-Haris. Bupati dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar serah terima jabatan dari penjabat Bupati Raden Najmi kepada Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir. Sertijab dimulai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan dilanjutkan dengan penyerahan cindramata. Sertijab disaksikan langsung Gubernur Jambi Al-Haris serta Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengajak semua pihak untuk menyerukan komitmen dalam merampungkan persoalan yang tengah dihadapi daerah. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir bertekad akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Muaro Jambi. Mari sama-sama kita memahami tupoksi kita untuk dapat memulai dan menjabarkan apa yang namanya Pancasila, kalau nanti ada Pancasila Pak Gubernur, dengan 12 program unggulan, dan pasti akan semua harus memahami, publik terkait harus memahami bagaimana mengimplementasi program sehingga pelayanan yang sangat maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat lain. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, serah terima jabatan telah berlangsung dengan khidmat. Dan tantangan ke depan adalah pembangunan serta memperkuat ketahanan pangan. Sebagai pemangku kebijakan, semuanya harus berpikir maju agar Provinsi Jambi dapat menjadi percontohan. Saya yakin percaya, tidak ada alasan Jambi tidak akan maju. Tinggal lagi di dalamnya para pejabat. Sebagai pelaku ejen perubahan yang gerak ini, nah ini yang saya kira kita harus maju, berpikir dengan maju. Kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak terlepas dari peran penting penjabat Bupati Raden Najmi. Bupati Bambang Bayu Suseno juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati yang telah mengabdi untuk Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bambang Bayu Suseno menjabarkan visi, misi, dan program unggulan dalam pidato perdananya di gedung DPRD Muaro Jambi. Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menyampaikan pidato perdananya usai mengikuti retret dan dilantik Presiden Prabowo Subianto secara serentak di Istana Negara. Pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi itu, Bambang Bayu Suseno menyampaikan visi misi dan 12 program unggulannya bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir dalam memajukan Kabupaten Muaro Jambi. Pasangan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir mengusung misi berbakti untuk terwujudnya Muaro Jambi berkeadilan, berakhlak, dan maju 2025-2030. Sementara visinya, maju sumber daya manusia, infrastruktur, maju ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan maju pelestarian lingkungan. Jambi berbakti menggambarkan semangat pengabdian yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan di daerah kita ini. Berbakti juga mengandung makna pengabdian, mengandung makna dedikasi dan kerja keras
dalam memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Selain visi misi, pasangan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir juga memiliki 12 program unggulan, di antaranya Gema Desa, Kecamatan Membangun, Investasi dan Lapangan Kerja, Muaro Jambi Cerdas, Milenial Berdikari, dan Emak-emak Berdikari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Bambang Bayu Suseno mendatangi langsung lokasi jembatan yang ambruk di Desa Sukoawin Jaya. Bupati memastikan pemerintah hadir di tengah masyarakat yang dilanda bencana alam. Alternatif, tapi kalau akses tembus mana ini? Jembatan di Desa Sukoawin Jaya ambruk beberapa waktu lalu. Kondisi ini berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, pada Senin siang, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno didampingi Kapolres, Sekda, dan Kepala OPD terkait mendatangi langsung lokasi jembatan yang ambruk. Setibanya di lokasi, Bupati yang akrab disapa BBS berdialog bersama pemerintahan desa dan camat tentang penanggulangan jembatan. Jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi yang ambruk tersebut telah ditangani secara darurat agar masyarakat tetap dapat melintas. Untuk jangka panjang, di tahun 2026, Dinas PUPR Muaro Jambi akan mengusulkan pembangunan box culvert triple space khusus agar jembatan tidak lagi ambruk. Sana yang memang perlu kita perbaiki secepatnya. Ada dua cara tentu, penanganan sementara, dan tentu kalau tidak kita lihat bagaimana bisa percepatan sehingga bisa permanen kita lakukan. Sebelum peninjauan, BPBD Muaro Jambi juga telah menyerahkan bantuan kepada para korban banjir dadakan di Desa Sukoawin Jaya. Bantuan tersebut bentuk komitmen pemerintah Muaro Jambi kepada masyarakat yang dilanda bencana alam. Bupati Bambang Bayu Suseno mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin meninjau jembatan gantung antar dusun di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan yang terancam roboh akibat banjir beberapa hari lalu. Hurmin mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak melintasi jembatan tersebut. Bupati Sarolangun Hurmin meninjau kondisi jembatan gantung di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan keamanan jembatan yang terancam roboh akibat terkikisnya tebing penyangga oleh aliran sungai. Jembatan gantung yang menjadi penghubung antar desa di dusun kampung pulau tersebut saat ini dalam kondisi darurat. Arus sungai yang menghantam tebing menyebabkan tiang penyangga jembatan terkikis. Kondisi itu diperparah dengan tingginya debit air sungai Batang Asai. Hurmin mengatakan dirinya telah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menghitung secara teknis penanganan yang harus dilakukan. Penanganan harus segera dilakukan untuk mengantisipasi agar jembatan tidak roboh dan hanyut terbawa arus sungai. Lihat dari kasat mata betul kata tokoh masyarakat tadi, ini bukan OPD tadi. Kalau kita lihat di sini ya, jangan-jangan malam ini bisa berangkat kita. Kata dia lah, kalau nengok kondisi orang yang ada bisa jadi. Ini cuma mungkin lahan ini cuma lagu ini lagi kekuatannya apa nih. Nah itu yang kita khawatirkan. Nanti yang kita khawatirkan korbannya tambah lagi kalau masyarakat kita kan lagi rame-rame di atas jembatannya putus, nah kacau. Yang jelas saran kita yang pertama nengok kondisi yang ada jembatan ini, yang di bawah sini udah jauh ke bawah. Nah kita tidak tahu kekuatan jembatan ini seperti apa. Kalau saran kami dari pemerintah daerah, sebaiknya masyarakat jangan melewati ini dulu. Anggota DPRD Sarolangun Daerah Pemilihan Pelawan Singkut Muhammad Saihu mengatakan, meski anggaran pemerintah saat ini minim dan terbatas, namun penanganan jembatan gantung tersebut harus dilakukan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Jembatan ini tetap dikerjakan dengan cara darurat ya. Harus kerjakan beberapa hari ini. Yang kedua lagi, kita ada dana pemeliharaan, ada dana macam-macam. Gunakan dulu. Kalau untuk dianggarkan baru atau penambah lonjong dari situ sampai 100 meter, itu mungkin 2026 atau bisa di APBD perubahan. Itu menurut saya. Dan ini tidak bisa tunda lagi. Apakah nunggu korban? Tidak, ini harus kerjakan cepat. Dan menurut saya sudah 3 tempat ditinjau hari ini. Ini yang sangat harus dikerjakan. Muhammad Saihu mengapresiasi upaya Bupati Hurmin yang melakukan peninjauan langsung kondisi jembatan gantung penghubung antar desa di Pulau Aro.
Peninjauan itu menunjukkan komitmen kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merespons cepat keluhan masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya warga kota Jambi serbu pasar murah di kawasan Tugu Keris Seginjai. Tetaplah bersama kami. Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, BPOM Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan makanan takjil di bulan Ramadan. Hingga saat ini belum ditemukan makanan takjil yang mengandung zat berbahaya. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan makanan dan takjil yang dijual di Pasar Beduk. Pengawasan dilakukan sejak awal Ramadan hingga 12 Maret 2025 mendatang. Sejauh ini, BPOM Jambi belum menemukan makanan atau takjil yang mengandung zat kimia atau zat berbahaya, seperti borak, metanil yellow, formalin, dan lain sebagainya. BPOM memastikan untuk sementara ini makanan takjil yang dijual layak konsumsi. Kepala BPOM Jambi Veramika Ginting mengatakan, jika menemukan makanan yang mengandung zat berbahaya, pihaknya akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang menjual makanan tersebut, sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Petugas Balai POM di Jambi sudah melakukan sampling terhadap produk. Jadi teman-teman yang petugas sampling ke lapangan itu sudah biasa ya melakukan sampling, kemudian mengambil produk-produk yang berbasis resiko yang kira-kira sering terdeteksi mengandung bahan berbahaya. Kita uji terhadap kandungan formalin, boraks, radamin B, dan metanil yellow. Pengawasan terhadap makanan takjil ini dilakukan di setiap kabupaten kota Provinsi Jambi guna memastikan makanan yang layak konsumsi bagi masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan siswa-siswi di salah satu sekolah di Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, mengisi waktu luang di bulan Ramadan dengan mengkaji tafsir Al-Quran. Selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ini juga untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi kandungan Al-Quran. Puluhan siswa-siswi di salah satu SMP SMA di Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, mengisi waktu luang di bulan Ramadan dengan mengkaji tafsir Al-Quran. PLT Kepala Sekolah Trisukses Boarding School Erlina Wulansari mengatakan, kegiatan ini sebagai momentum bagi siswa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkaji tafsir Al-Quran akan berdampak positif pada aspek mental, spiritual, dan intelektual. Baiklah, ini adalah kegiatan di luar jam sekolah dengan memberikan pemahaman agama Islam ya terkait Al-Quran sehingga meningkatkan keimanan anak-anak peserta didik yang ada seperti itu. Salah seorang siswa M. Izul Adelio mengatakan, selain dapat memahami isi kandungan Al-Quran, mengikuti kajian tafsir Al-Quran juga dapat menambah keimanan dan memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Di sela-sela kegiatan kami di sekolah yaitu mencari ilmu, di sini kami di pondok mengikuti juga kegiatan yang bermanfaat, yang mana mencari ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana ilmu ini sangat positif, sangat berguna bagi kami di masa depan, di masa yang akan mendatang. Bersyukur sekali di masa muda di masa muda kali ini kami bisa menggunakan masa-masa muda kami, masa-masa emas kami untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Mengikuti kajian tafsir Al-Quran selama liburan sekolah dapat memperkaya ilmu agama dan menjadikan waktu libur sekolah siswa dapat lebih bermakna dan produktif. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Warga serbu pasar murah di kawasan Tugu Keris Seginjai, Kota Jambi. Mereka rela berdesak-desakan dan antrian panjang untuk mendapatkan beras SPHP dengan harga murah.
Warga kota Jambi serbu pasar murah yang digelar pemerintah di kawasan Tugu Keris Siginjai, kota Jambi pada Selasa pagi. Mereka rela mengantri panjang dan berdesak-desakan demi mendapatkan beras murah dari Bulog merek SPHP. Salah seorang warga kota Jambi, Peti, mengatakan dirinya rela antrean panjang karena beras yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasar. Di pasar murah, beras SPHP 1 karung 5 kg hanya dijual Rp60.000, sementara di pasar beras tersebut dijual dengan harga Rp63.000. Mereka berharap pemerintah terus melakukan gerakan pasar murah ini selama bulan suci Ramadan, karena kebutuhan masyarakat meningkat dan sejumlah bahan pokok mulai melonjak naik. Panjang juga antriannya, Bu. Panjangnya. Kenapa, Bu, beli di sini, Bu? Murah katanya. Lebih murah Ya. daripada yang di toko. Iya. Berapa katanya, Bu? Tergantung berasnya lah. Tergantung berasnya. Udah berapa lama ngantri? Kami baru yang lain dalam loh. Kenapa antri, Bu? Lebih murah harganya? Udah beda tipis. Dikata murah dan juga ada beda. Tapi bantu ya, Bu, ya, bisa bantu nih. Iya, bantu. Dapat berapa kampil nih? Boleh kalau beras bisa 2. Maunya Ibu berapa lebih? Ya boleh lebih dari 2. Selain beras, gerakan pasar murah ini juga menjual sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya, di antaranya bawang merah Rp35.000 per kilogram, telur Rp1.800 per butir, minyak kita Rp13.500 per liter, sayuran, dan lainnya. Pasar murah ini akan digelar 4 kali selama bulan suci Ramadan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Muafiq Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.